Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, untayan mutiara puja marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa mata acara yang akan dikedepankan pada malam hari ini. Pertama pembukaan, kedua tausiah atau penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita mulai kegiatan pada malam hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Menginjak mata acara yang selanjutnya, yakni tausiah atau penyampaian materi yang insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Budi Mastur dengan tema belajar politik dari Sang Nabi. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur adalah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan saat ini, di malam ini, di waktu-waktu yang sangat baik bagi kita untuk mengisi aktivitas dengan berbagai macam amaliyah kebaikan, kita bisa hadir di tempat ini, di acara atau agenda rutin kita di taklim rutin di Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah pada kesempatan hari ini sharing yang akan disampaikan kaitan dengan kajian dalam Sirah Nabawiyah yang ada hubungannya dengan politik dari Nabi kita, gitu ya. Walaupun tentunya hadirin sekalian, di kesempatan malam ini juga kita tidak akan membahas secara khusus kata politik itu sendiri ya, karena memang itu satu hal yang butuh waktu dan yang pasti butuh kapasitas ya.
Mudah-mudahan kedepannya ada narasumber yang lebih mumpuni, yang bisa lebih menjelaskan kaitan dengan politik. Tapi Bapak sekalian, ada beberapa hal barangkali yang perlu disepakati ya, baik itu yang memang karena ada dalilnya ya, atau juga karena memang ada contoh dari Nabi kita kaitan dengan aktivitas atau kegiatan atau amaliyah yang saat ini dikategorikan sebagai aktivitas politik begitu. Salah satunya adalah yang tadi disampaikan di ayat yang tadi di muqaddimah dibacakan, kaitan bahwa Allah sudah menyempurnakan semua urusan agama kita. Artinya sudah tidak ada lagi yang tertinggal, sudah tidak ada lagi yang perlu ditambah ataupun dikurangi. Dari sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu semuanya sudah diatur. Baik itu yang hubungan dengan hubungan kita dengan Allah, hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam, hubungan dengan yang lain-lainnya, itu sesungguhnya sudah ada di dalam Islam. Sudah sempurna dan tidak perlu kemudian kita mencari pembenaran, dalil atau dasar apapun. Karena sesungguhnya Islam sudah Allah turunkan kepada Nabi kita, diteruskan kepada kita melalui dakwahnya, itu sudah dalam keadaan sempurna ya, perfect ya, syamil wa mutakamil. Kemudian kaitan juga dengan istilah-istilah ya, malah dalam Al-Quran itu lebih jelas bukan politik malah ya, bukan siasi, tapi sudah menggunakan kata al-hizb. Ada istilah hizbullah, ada hizbu syaitan dan hizbu bain ya. Jadi itu sudah sangat letter like ya, sudah sangat jelas dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Dan juga diperjelas dengan siapa itu hizbullah, siapa itu hizbu syaitan. Artinya dalam konteks kata yang sekarang diterapkan dalam dunia kekuasaan, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Nah kemudian juga kaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita ya, dalam setiap episode kehidupannya dalam Sirah Nabawiyah. Di sana terdapat beberapa amaliyah beliau yang itu kemudian saat ini dijadikan sebagai pondasi, sebagai dasar, sebagai dalil, sebagai rujukan yang kemudian dijadikan sebagai undang-undang ataupun aturan yang lainnya, dan semua itu basicnya adalah kehidupan Nabi kita. Nah oleh sebab itu dalam banyak hal tentunya mudah-mudahan dalam banyak perspektif mungkin atau dalam banyak paradigma berpikir kita, bahwa kalimat itu tidaklah menjadi kalimat yang pobi ya, atau mungkin kalimat yang akhirnya kita berpikirnya kemana gitu ya. Memang kalimat ini sensi tapi juga seksi ya dalam banyak hal. Nah, tapi mudah-mudahan sedikit banyak kaitan dengan hal itu kita bisa menyepakati bahwa apa yang kemudian disampaikan dan kemudian kelak pada masanya akan ada pembahasan, itu semua sudah tercover oleh Islam. Hanya saja mungkin nanti permasalahan adalah diimplementasi. Nah tapi Bapak sekalian, pada hari ini, pada malam ini saya tidak akan membahas hal itu, tapi lebih banyak mengungkap kehidupan Nabi dalam Sirah Nabawiyah, yang itu beliau sudah mengimplementasikan apa yang disebut saat ini dengan politik begitu ya. Dalam rentang waktu 23 tahun kenabian, itu nanti banyak beberapa hal yang menggambarkan tentang aktivitas-aktivitas beliau, tentang kebijakan-kebijakan beliau, yang itu hubungannya dengan hal-hal yang kaitan dengan dunia itu ya. Kemudian Bapak sekalian, yang perlu beberapa hal disepakati oleh kita ya, itu kaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah bahwa Nabi kita memerankan dua peran utama ya dalam kehidupannya. Yang satu, beliau adalah sebagai utusan Allah,
beliau sebagai nabi, beliau sebagai rasul, beliau sebagai pembawa risalah, ya, yang tentunya itu semua terguided oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hal pun yang itu berhubungan dengan syariat, ibadah dan yang lainnya yang itu tidak atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang kemudian Allah abai dengan itu semua, sehingga apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi, didiamkan oleh Nabi dalam kaitan dengan syariat, itu semua adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah harga mati bagi kita. Nah, tapi kemudian juga ada satu sisi, ya, di mana kita mendapati Nabi kita adalah sebagai seorang manusia biasa, ya. Dan beliau juga dalam beberapa hal memerankan peran-peran yang itu melibatkan banyak kaitan dengan ijtihad, kaitan dengan pendapat beliau, ya. Dalam beberapa kesempatan itu diperlihatkan bagaimana ketika misalnya beliau menentukan satu hal yang berhubungan dengan strategi perang atau berhubungan dengan musyawarah untuk apakah keluar Madinah atau bertahan di Madinah, atau menentukan lain-lainnya. Nah, itu kadang muncul dari cara berpikir beliau, ya. Walaupun tentu semua itu tetap ada dalam koridor di mana Nabi ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan itu sekalian, dalam kesempatan ini satu yang disampaikan itu kaitan dengan Nabi melakukan apa yang disebut dengan melakukan stabilitas politik, ya, di dalam negeri dan nanti di luar negeri atau di internasional lah ke depannya. Nah, kaitan dengan itu, seperti yang kita ketahui sekalian, ketika Nabi kita hijrah ke Madinah, ya, beliau melakukan beberapa hal yang menjadi pondasi. Secara umum itu adalah bagian dari penguatan dakwah ke depannya, menjadi satu pondasi di mana Nabi memulai dakwah secara stimulus, secara berkelanjutan, ya, secara terukur. Tapi di sisi lain, ya, dipandang dari satu aspek tadi, Nabi melakukan penetapan atau pondasi-pondasi yang berhubungan dengan kekuatan politik, ya. Nah, salah satu yang dilakukan Nabi itu adalah kaitan dengan melakukan perjanjian-perjanjian dengan orang-orang non-Muslim dan juga orang-orang Yahudi, ya. Nah, setelah Nabi mendapatkan hak wilayah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan diberikan tanah hijau, kemudian secara umum itu kemudian menjadi terdefinisikan bahwa Nabi memiliki satu wilayah yang kemudian bisa dikategorikan itulah wilayah teritorial, ya, wilayah kekuasaan dan yang lainnya, ya. Nah, kemudian Nabi juga melakukan konsolidasi di dalamnya, ya, dengan mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor, ya. Nah, kemudian juga Nabi membuat atau mendirikan pusat segala sesuatunya di tempat itu, yaitu masjid, ya. Nah, kemudian juga Nabi mendirikan satu hal yang menjadi support system nanti kaitan dengan ekonomi, yaitu dibuatkannya pasar. Nah, hal inilah yang kemudian sekalian kalau kita perhatikan yang menjadi pondasi-pondasi yang diletakkan oleh Nabi kita di awal-awal beliau dengan para sahabat di Madinah, yang kelak itu menjadi penguat bagi tersebarnya Islam ke seluruh pelosok, ya. Nah, dari sini bisa kita ambil banyak hal, ya, terutama yang berhubungan dengan bahwa Nabi membuat satu sistem, ya, dan tata kelola kaitan dengan bangunan Islam yang akan dibentuk, ya, dan juga kelaklah kalau boleh dikatakan pemerintahan dan negaranya, gitu, ya. Nah, jadi sekalian, dari setiap apa yang Nabi lakukan itu juga ada efeknya yang luar biasa, ya. Ketika Nabi misalnya membuat kesepakatan, ya, dengan orang-orang Yahudi
dan orang-orang musyrikin yang ada di sekitar Madinah, itu kemudian menjadikan Nabi terdefinitif bahwa Nabi adalah pemimpin di wilayah itu, ya. Dan Nabi memiliki kekuasaan, dan Nabi kemudian bisa melakukan aturan-aturan atau undang-undang yang lain yang berhubungan dengan kehidupan di Madinah dan yang lainnya. Nah, dengan seperti itu, maka orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dari Yahudi atau musyrikin, dia kemudian terikat oleh perjanjian-perjanjian itu, ya. Yang dengan demikian Nabi dengan para sahabatnya memiliki keleluasaan untuk kemudian mengatur dakwah ke depannya tanpa ada rintangan, hambatan, atau barangkali ada rongrongan dari orang-orang di sekitarnya yang saat itu belum masuk ke dalam Islam, ya, terutama dari walaupun kita tahu ya Bapak sekalian bahwa Yahudi ya sejak perjanjian itu dibuat, ditandatangani, mereka mah sudah melakukan banyak pelanggaran. Tapi dengan kurang lebih 15 sampai 16 poin perjanjian itu sudah mengikat satu sama lain, ya. Nah, sehingga dengan demikian Nabi ya dalam banyak hal itu sudah mulai menata sistem pemerintahannya, sistem kenegaraannya, dan juga sudah bisa menata bagaimana dakwah selanjutnya, ya. Nah, ini yang kemudian diletakkan oleh Nabi kita di awal masa beliau di Madinah, ya. Nah, kemudian yang berhubungan dengan politik luar negerinya lah gitu ya, atau politik internasionalnya. Nabi juga terguidance untuk melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan pengamanan wilayah, teritori, ya, pengamanan aset, pengamanan penduduk dan yang lainnya, ya. Sehingga Nabi tidak kemudian diam, ya, ketika beliau sudah di Madinah, sudah mengatur banyak hal, sudah memposisikan para sahabat, sudah ada ini, sudah ada itu. Kemudian Nabi mulai mengekspansi keluar, ya. Nah, salah satu yang kemudian dilakukan oleh Nabi itu adalah mengamankan jalur perdagangan, ya, yang itu senantiasa dilalui oleh para pedagang dari Mekah, ya. Karena orang Mekah kalau dia mau jualan ke Sam itu pasti melalui Madinah, ya. Nah, walaupun banyak jalan gitu ya, seperti yang pernah saya sampaikan ketika Khalifah kafilah dagangnya Abu Sufyan yang ternyata akan dihadang, itu dia bisa keluar dari jalur pantai. Tapi secara umum jalur yang melewati Madinah itu menjadi jalur utama, di mana perdagangan orang-orang Mekah menuju Syam itu pasti melalui jalur itu. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi kita? Ada beberapa hal, ya. Yang pertama adalah melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang itu ada di jalur itu, ya. Dan itu yang menjadi potensi bahwa mereka bagian dari koalisi besar nantinya, ya. Jadi Nabi melakukan perjanjian itu, ya. Nah, karena kabilah-kabilah Yahudi dan orang musyrikin sekitar sana itu tidak terlalu banyak jumlahnya, artinya secara jumlah lebih banyak orang Madinah atau pasukan Muslim, maka kemudian perjanjian itu bisa terlaksana, ya, disebabkan karena mereka juga memiliki kepentingan yang sama. Kemudian yang kedua adalah Nabi melakukan apa yang disebut dengan ekspedisi-ekspedisi, ya. Jadi ini semacam perang tapi dalam skala kecil, ya. Tapi intinya lebih kepada tadi mengamankan jalur perdagangan itu sehingga semua jalur itu terkontrol oleh kaum muslimin, ya. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa mendapati satu hal, ya sekalian. Ini mungkin hikmah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Arab ini dalam banyak hal penduduknya, terutama baik Mekah maupun Madinah, itu sudah sangat terbiasa dengan yang namanya perang, ya. Jadi antar kabilah itu sangat luar biasa asobiahnya, ya, kenasionalisme itu luar biasa. Sampai perang itu sudah tidak bisa dihitung.
termasuk apa yang terjadi di Madinah dengan dua suku besarnya, dengan kabilah besarnya, yaitu Aus dan Khazraj. Itu sampai berapa tahun mereka berperang, ya, mungkin lebih dari 100 tahun mereka saling mengalahkan satu sama lain, sehingga secara tidak langsung di antara mereka itu ada muncul kaitan dengan kemampuan strategi perang, muncul kemampuan membuat alat perang, kemudian muncul kekuatan, muncul semangat untuk saling mengalahkan. Dan itu ketika mereka kemudian menjadi seorang muslim, itu tidak hilang begitu saja, ya. Seperti halnya Umar bin Khattab dengan karakternya yang keras, ketika jahiliyah dia keras, tapi ketika dia jadi Islam juga keras, tapi penyalurannya yang kemudian menjadi berbeda, ya. Kalau seperti itu dalam konteks ini, Nabi dengan potensi itu, ya, potensi yang ada di Aus dan Khazraj itu kemudian mampu membuat cikal bakal kekuatan militer, gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi hal penting, ya, dari banyak hal, sehingga satu wilayah di mana ada satu pimpinan, di mana ada komunitas penduduk, ya, di situ pastinya ada kekuatan militernya, ya, yang saat ini, ya, oleh teori-teori kenegaraan dijadikan sebagai salah satu syarat sebuah wilayah disebut negara, ya, karena ada kekuatan militer. Nah, itulah yang kemudian mempercepat dan mempermudah, ya, proses-proses yang ada, sehingga Nabi di awal-awal tadi keberadaan di Madinah mampu kemudian mengamankan jalur-jalur penting, ya, mampu kemudian memblokade jalur-jalur yang nantinya akan memberikan manfaat bagi kaum muslimin yang ada di Madinah, ya. Dan itu kemudian Nabi lakukan. Nah, kemudian selanjutnya juga kaitan dengan Nabi melakukan tidak hanya perjanjian, ya, kemudian penaklukan dan yang lainnya, tapi juga Nabi melakukan apa yang disebut dengan bahasa kita apa, ya, Pak, menggembosilah kekuatan di antara orang-orang Yahudi di sana, kabilah-kabilah yang di sana, yang dia memiliki potensi ke depannya menjadi penghambat, ya, yang memiliki potensi ke depannya menjadi bagian yang nanti bisa merongrong kekuatan muslimin yang ada di Madinah. Walaupun faktanya terjadi, ya, ketika nanti kita berbicara tentang perang Ahzab, perang Khandaq, itu kan koalisi besar, ya, dan yang ada di Madinah sebagian dan yang lainnya itu melakukan persekutuan itu, ya. Mereka melakukan satu kesepakatan bersama untuk menjadikan Nabi dengan para sahabat yang di Madinah menjadi musuh utamanya, ya. Berarti sejak dulu sudah ada, ya, kekuatan global itu sudah ada. Nah, itu yang kemudian Nabi lakukan, bagaimana Nabi memperkecil ruang, ya, kemudian bagaimana Nabi melemahkan potensi itu, ya, dengan berbagai hal, sehingga dalam kesempatannya nanti kekuatan itu tidak muncul, yang pada akhirnya tidak memberikan bahaya kepada kaum muslimin, ya. Nah, tapi sekalian, yang diperkirakan itu kemudian terjadi, ya, ketika Nabi berhadapan dengan kekuatan besar, ya, itu hasil dari konspirasi orang-orang Yahudi menyatukan visi misi dengan orang-orang Quraisy, ditambah dengan kekuatan-kekuatan musyrik lainnya, kemudian mereka melakukan atau menggalang kekuatan yang lebih besar, intinya ingin menghancurkan kaum muslimin sehancur-hancurnya, ya. Itulah yang kemudian terakumulasi dengan peristiwa perang Khandaq. Nah, di perang Khandaq ini sendiri sekarang kita bisa melihat, kita bisa menganalisa strategi-strategi yang dilakukan oleh Nabi kita ketika berhadapan dengan kekuatan yang besar, ya. Dan tentunya ini semua adalah satu bagian penting bagi kita, ya, saat ini, bahwa pasti ada solusi, pasti ada cara untuk menghadapi kekuatan besar yang mereka membawa kekuatan tidak baik. Sementara kita ada di pihak yang baik, membawa kebenaran,
tentunya pasti ada solusi dan yang lainnya. Termasuk juga di perang Khandaq, ya. Bagaimana kita katakan bahwa perang Khandaq itu belum pernah terjadi di perang-perang di Arab pada umumnya. Mereka tidak pernah mengenal dengan istilah perang Khandaq, apa membuat parit, ya. Karena itu adalah ide gagasan dari Salman Al-Farisi, dia orang Persia. Nah, mungkin di Persia pernah dilakukan, diusulkan kepada Nabi, dibuat dan dirancang, ya, sehingga strategi itu mampu tidak hanya saja menghalau pasukan besar, tapi juga mengurangi jumlah pasukan yang menyerang Nabi dan para sahabat, tapi juga membuat mereka menjadi frustasi. Apakah cukup Nabi melakukan itu saja? Tentunya tidak, ya. Kita bisa bayangkan koalisi besar dengan jumlah pasukan besar itu mengepung hampir keseluruhan Madinah. Tidak mungkin Nabi tidak melakukan cara lain, hanya mengandalkan strategi parit. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi kemudian melakukan gerakan apa namanya, ya, masuk, ya, menyusup ke mereka, ya, kemudian mempengaruhi masing-masing kabilah, memecah belah di antara mereka, kemudian disusupi dan disisipi bagaimana caranya mereka menjadi tidak percaya satu sama lain. Nah, itu kemudian berhasil, ya. Di antara mereka sudah tidak ada lagi ada kepercayaan, ya. Orang kafir menganggap ini Yahudi begini, orang yang Yahudi berpikir orang musyrik ini akan seperti ini, bla 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 yang lainnya. Sehingga di antara mereka itu sudah goyah, ya. Di antara mereka itu sudah tidak lagi satu padu. Di antara mereka sudah tidak lagi satu komando, ya. Masing-masing mengikuti apa yang menjadi arahan pimpinannya. Dan itu terjadi, ya. Nah, sehingga sekarang ketika itu semua terjadi, maka dipastikan kekuatan mereka pun akan menjadi berkurang. Daya gedor berkurang, daya juang berkurang, karena semuanya sudah tercampur aduk, ya, antara keinginan untuk menghabisi Nabi dengan para sahabatnya. Di antara mereka mengamankan posisi masing-masing, lebih jauh lagi mereka mengamankan aset masing-masing, lebih jauh lagi mereka mengamankan apa yang nanti mereka harus dapatkan dari operasi ini, gitu, ya. Jadi itu kemudian terjadi sampai kemudian itu dituntaskan, ya, oleh Allah oleh pasukan yang tidak terlihat, ya. Endingnya kita sudah tahu, ya, bagaimana porak-porandanya pasukan besar, bagaimana hancur leburnya koalisi yang terjadi karena pasukan badai yang datang, ya, pasukan angin, pasukan air yang kemudian menghantam mereka, yang memporak-porandakan tidak hanya dari sisi fisik saja, tapi sudah masuk ke ranah-ranah psikologis, ya. Jadi memang bisa dibayangkan, ya, karena segala sesuatunya memang yang paling kuat adalah aspek psikologis, ya, aspek yang berhubungan dengan mentalitas, ya. Kalau yang suka sering pingpong, ini pengalaman aja, pingpong itu bisa kalah, Pak. Kita sudah di angka 20, itu bisa dikalahkan hanya karena faktor mentalnya, Pak Asep. Itu Pak Asep mitra saya juga lawan saya, walaupun sering kalah saya. Itu seperti itu, Pak. Kalau kita lihat permainan itu, ya, tapi kemudian ada faktor internal, faktor eksternal yang membuat kita menjadi salah serpen, salah ngemis, banyak melakukan kesalahan sendiri, ya. Dan itu terjadi, ya, di antara mereka mengalami itu semua, mental mereka down, jatuh sampai ke dasar-dasarnya, kemudian sudah tidak ada lagi kepercayaan di antara mereka, dan dihadapkan pada satu kekuatan yang mereka sendiri ngeri menghadapinya, ya. Mereka sendiri sudah tidak lagi mampu kemudian berhadapan dengan kekuatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan pahibutna lah, gitu, ya. Bisa dibayangkan mereka mencari jalan selamat, mencari tempat di mana mereka bisa berlindung, ya. Yang pada akhirnya, Bapak sekalian, kemenangan Allah berikan kepada kaum muslimin. Tapi itu semua tentunya, ya, tadi kita sampaikan bahwa ada satu aspek penting kaitan dengan bagaimana Nabi menghadapi situasi itu, ya. Nabi dihadapkan pada satu kondisi di mana Nabi juga melihat kaum muslimin juga ada dalam keadaan yang tidak nyaman, gitu, ya. Mereka sudah berhadapan dengan pasukan besar dengan niatnya membunuh, niatnya menghabisi, ya.
dengan kekuatan logistik yang sangat luar biasa, peralatan perang yang lengkap, ya, dan semangat untuk menghabisi mereka itu juga sangat tinggi. Nabi menghadapi itu semua. Bagaimana Nabi kemudian mengatur emosi mereka, mengkondisikan mental mereka, ya, kemudian berpikir jernih kaitan dengan apa yang akan dilakukan, ya. Nah, pasti kita akan menghadapi itu, Bapak sekalian, baik dalam kapasitas yang kecil atau besar. Kita akan dihadapkan pada situasi-situasi di mana kita harus tetap berpikir jernih, berpikir tenang, walaupun di hadapan kita banyak hal yang akan kita hadapi, ya. Hal seperti kalau kita perhatikan dalam dunia kerja saja, ya, sekarang kadang menjadi syaratnya bla bla bla, satunya adalah siap dengan segala tekanan, ya. Nah, itu juga menjadi penting, ya, karena dalam banyak hal tadi aspek mental itu menjadi urgen. Itu sekalian, ya, kaitan dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi kita ketika di masa-masa perang Khandaq, ya, dan itu sudah terimplementasi bagaimana Nabi kita menerapkan kebijakan-kebijakan politik-politik beliau yang pada akhirnya membawa kepada kemenangan. Kemudian juga yang kita lihat dari peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Insyaallah kita sudah tahu, ya, kisah itu di mana Nabi dengan para sahabatnya berniat untuk melakukan haji ke Mekah, tapi kemudian dihadang oleh beberapa orang kafir Quraisy, ya, perwakilan, dan mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam Mekah saat itu. Lantas apa yang saat itu dilakukanlah beberapa perjanjian, ya. Inilah yang kemudian menjadi tantangan saat itu, ya, di mana Nabi hampir mayoritas itu tidak disepakati kebijakannya oleh sahabat, ya. Sampai Nabi mengajak mereka menyembelih, itu nggak diikuti oleh sahabat saat itu. Kenapa? Karena mereka menganggap apa yang kemudian dilakukan Nabi dengan perjanjian Hudaybiyah itu merugikan kaum muslimin. Tapi setelah itu terjadi, mereka baru menyadari bahwa di situ ada banyak kebaikan, ada banyak hal yang pada akhirnya menguntungkan kaum muslimin secara keseluruhan, ya. Apa yang dilakukan pertama adalah dalam perjanjian itu tidak boleh saling menyerang selama kurun waktu 10 tahun. Jadi tidak boleh ada saling serang, itu 10 tahun, ya. Kemudian orang-orang Mekah yang sudah ada di Madinah, hatta dia sudah masuk Islam atau belum, itu harus dikembalikan lagi ke Mekah. Sementara yang sudah di Mekah itu tidak boleh dibalikan ke Madinah, ya. Dan perjanjian-perjanjian yang lainnya. Nah, sekalian dari dua hal itu saja, ya, kita bisa mendapati bahwa keuntungan besar itu ada di kaum muslimin, di mana dalam kurun waktu 10 tahun itu Nabi mampu kemudian membangun dakwah Islam lebih masif, ya. Nabi mampu kemudian melakukan hal-hal yang bisa menguatkan pondasi Islam, ya. Nabi kemudian mampu melakukan manuver-manuver berdakwah jauh dari itu, yaitu dilakukan tanpa ada gangguan, disebabkan karena ada perjanjian itu, ya. Jadi antenglah saat itu Nabi dengan kaum muslimin menyebarkan Islam, berdakwah, menata bangunan Islam dan lain-lainnya. Kemudian juga ini yang luar biasa, ya, orang-orang Mekah yang sudah ada di Madinah, termasuk di dalamnya mereka yang sudah masuk Islam, itu harus kembali ke Mekah. Itu kan sebetulnya luar biasa. Kenapa? Karena mereka melakukan dakwah di Mekah, ya. Orang-orang dengan kualitas pendidikan pertama oleh Nabi, tentunya kualitas pemahamannya sangat besar, sangat luar biasa lah, sangat paham dan yang lainnya. Kemudian disuruh datang ke Mekah, tentunya di sana mereka melakukan dakwah. Dan hasilnya luar biasa, ya. Dua orang yang kelak menjadi orang penting, ya, dalam dakwah Islam, yaitu Khalid bin Walid dan Amr bin As, itu masuk Islam ketika di masa itu, ya. Karena dakwah yang terus sekian dan yang lainnya. Nah, sekalian dari sini kita kemudian bisa mengambil satu hal penting, ya, kaitan dengan apa yang dilakukan Nabi saat itu, menjadikan Islam lebih berkembang, menjadikan Islam lebih kuat,
dan kekuatan orang-orang Quraisy semakin lemah, disebabkan karena pondasi kekuatan mereka itu dilemahkan, ya. Orang-orang yang selama ini atau kabilah-kabilah yang selama ini mendukung kafir Quraisy itu sudah ada dalam genggaman perjanjian dengan Nabi, tidak boleh melakukan perjanjian atau yang lainnya, ya. Pun juga demikian dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim yang ada di Madinah. Baik, sedikit barangkali sekalian yang ingin sampaikan lagi kaitan dengan beberapa ibro. Salah satunya adalah bahwa kita meyakini bahwa Nabi kita dalam melakukan semua aktivitasnya itu bagian dari implementasi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kemudian Nabi kita lakukan itu senantiasa disandarkan pada kekuatan ruhiyah, disandarkan pada kekuatan doa, disandarkan pada kekuatan ibadah dan yang lainnya. Yang itu semua menjamin dan menggarasi Nabi diberikan keberhasilan. Tapi juga Nabi kita tidak mengabaikan ikhtiar. Nabi kita juga tidak mengabaikan cara, strategi, upaya dan yang lainnya. Yang semua itu kemudian dikolaborasi menjadi sebuah kekuatan yang besar. Nah, oleh sebab itu dalam banyak kesempatan tentunya kita di sini juga, ya, di tempat ini atau dimanapun kita berada, tentunya menjadi penting kita tetap menjadikan kedekatan kita kepada Allah sebagai bagian dari kemenangan, keberhasilan dan yang lainnya, tanpa kemudian mengabaikan cara kita, strategi kita dan upaya-upaya kita yang tentunya juga itu tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariat dan juga apa yang dicontohkan oleh Nabi kita. Barangkali itu yang bisa disampaikan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Budi Mastur yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan menerapkan hikmah tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekian untuk kegiatan pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan doa bacaan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.